Oke, perkenalkan, nama saya Tiga Cahaya Guntara, mahasiswa semester 4 jurusan Teknik Fisik Politeknik di Cilacap. Di sini saya nanti akan menjelaskan tentang komponen pada jaringan tegangan menengah, khususnya transformator dan distribusi daya. Saya akan menjelaskan apa saja sih tujuannya, lalu apa saja sih komponen-komponennya, yang terutama itu komponen-komponennya, dan bagaimana itu cara kerjanya ya. Mungkin nanti akan saya sedikit penjelasan karena sesuai dengan konteks PowerPoint yang ada. Oke, kita langsung ke videonya ya. Teks video. Oke, kita langsung ke materinya ya. Ya, ini adalah saya akan membagikan materi tentang komponen jaringan tegangan menengah, khususnya transformator dan pada distribusi daya. Oke, kita langsung ke materinya. Ya, sistem distribusi daya. Ini adalah susunan distribusi daya, sistem distribusi daya, pembangkitan listrik untuk disalurkan ke konsumen perumahan. Yang pertama yaitu pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik ini menghasilkan listrik, dan listrik ini lalu di step up tegangannya menggunakan trafo step up menjadi 500 kV. Lalu tegangan listrik bertegangan 500 kV ini ditransmisikan ke gardu induk. Selanjutnya tegangan diturunkan menjadi 70 kV menggunakan trafo step down. Di sini ada dua jenis trafo, yaitu trafo step up dan trafo step down. Pada gardu induk, setelah gardu induk, listrik didistribusikan ke konsumen komersial maupun konsumen perumahan. Sebelum sampai ke konsumen komersial, biasanya listrik diturunkan lagi tegangannya menjadi 380 volt menjadi juga 220 volt. Sedangkan konsumen komersial itu biasanya membutuhkan tegangan 380 volt. Lalu tegangan diturunkan lagi untuk konsumen perumahan menjadi 220 volt. Selanjutnya yaitu pada proteksinya. Pada proteksi ada pentanahan yang bertujuan untuk melindungi dari bahaya sengatan arus listrik. Nah, ini yang terpasang biasanya di atap itu bernama lighting rod. Lighting rod ini biasanya terhubung dengan main konduktor yang terhubung lagi sampai ke ground. Bertujuan untuk ketika saat hujan atau badai itu kan biasanya ada sambaran kilat atau petir yang bisa saja ke rumah, dan ini akan menggunakan rangkal petir. Petir itu akan melaju mengenai lighting rod ini dan mengalir melalui main konduktor sampai ke ground. Jika terkena lighting rod ya langsung dialirkan ke ground. Lanjut, di sini ada sistem proteksi yaitu sikring. Untuk sikring sendiri ada 3 macam yang saya tampilkan di sini, yaitu sikring plug, sikring kartrit kaca, sikring kartrit mata pisau. Sikring ini digunakan untuk overload, yang mana cara kerjanya yaitu ketika ada beban lebih, itu kawat yang ada pada tengah, khususnya sikring kartrit ya, sikring kartrit kaca ini ketika ada overload, kawat yang digunakan yang dipakai itu akan melebur sehingga itu akan memproteksi rangkaian kelistrikan yang lainnya. Jadi, tapi kekurangannya itu sikring ini hanya sekali pakai. Lalu yang berikutnya yaitu saklar. Saklar ada 2 jenis juga, yaitu pemutus rangkaian minyak
dan pemutus rangkaian Morges. Untuk saklar di sini dinamakan circuit breaker. Itu yang ditampilkan ini biasanya memproteksi dua sistem proteksi, yaitu untuk memproteksi overload dan short circuit ya. Jadi ketika ada overload ataupun short circuit, itu otomatis MCB akan trip ke bawah, turun dan mematikan dan mengamankan komponen listrik sebelum listrik itu akan merusaknya atau terjadi overload ke seluruh rangkaian. Jadi kelebihan dari MCB ini, MCB satu fase dan 3 fase itu dapat digunakan berkali-kali, lebih aman ketimbang sikring. Tapi ya lebih mahal juga ketimbang sikring. Untuk transformator, yang digunakan yaitu transformator. Di sini digambarkan gambar fisiknya dan juga gambar rangkaiannya. Sedangkan gambar rangkaiannya itu ketika ada tegangan masuk melalui rangkaian primer dan melalui rangkaian sekunder, itu akan menimbulkan flux magnet yang dimana itu akan menimbulkan arus-arus listrik ya maaf, itu bukan menghasilkan listrik tapi mengubah tegangan listriknya. Ya di sini ada induksi bersama. Induksi bersama yaitu ketika terjadi perubahan arus, maka flux magnet di kumparan satu berubah dan ada bagian flux magnetik yang hanya melingkupi kumparan satu disebut flux bocor. Sisa flux magnetik yang melingkupi kumparan satu dan kumparan 2 disebut flux bersama. Ya, dilanjut. Ini adalah gambar hubungan daya, tegangan, dan arus. Nah, di sini saya menjelaskan tentang trafo step up dan step down. Di gambar kiri yaitu ketika lilitan primernya lebih sedikit daripada lilitan sekunder dihasilkan, maka NS lebih besar daripada NP, yaitu lilitan sekunder lebih besar daripada lilitan primer. Dan tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primer. Nah, yang kanan itu sisi lilitan primernya lebih banyak ketimbang lilitan sekunder. Yang dihasilkan yaitu lilitan primer lebih besar daripada lilitan sekunder, tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder. Ini adalah polaritas transformator. Gambarnya ini bertujuan untuk menerangkan tentang polaritas transformator. Pada umumnya digunakan tanda titik dot untuk memudahkan, tanpa harus menggambarkan arah lilitan kumparan secara lengkap. Polaritas yang dimaksudkan di sini adalah polaritas sesaat. Polaritas ini ditentukan arah lilitan kumparannya. Ini adalah gambar simbol transformer satu fase yang atas dan yang bawah trafo 3 fase. Untuk trafo satu fase terdiri dari 2 buah lilitan yang terpisah secara listrik tapi terhubung secara magnetik dengan lintasan yang reluktansinya rendah. Ini adalah gambar model transformator satu fase. Hubungan sistem transformator dan fase transformator fase tunggal, yaitu syarat agar transformator bisa dihubungkan yaitu pertama, tegangan kerja atau rating harus sama, rasio impedansi juga harus sama, polaritas juga harus sama. Jadi yang diperhatikan adalah tegangan kerja, rasio impedansi, dan polaritas. Ini adalah gambar yang sisi kiri, yaitu yang A, 2 trafo dengan lilitan tegangan tinggi terhubung seri ya. Sedangkan yang bawah yang disuplai menggunakan tegangan 480 volt, itu yang B kurangnya 2 transformator dengan hubungan seri pada lilitan primer dan sekunder. Yang sisi kanan yaitu rangkaian 2 transformator paralel yang diparalel. Ya, ini adalah sistem distribusi satu fase.
yang gambar atas A yaitu gambar sistem satu fase kawat tegangan 120 volt. Yang B hampir sama ya gambarnya. Gambar 226. Sistem satu fase 3 kawat tegangan 120 volt dan 40 volt. Sistem transformator 3 fase. Konstruksi suatu trafo 3 fase terdiri dari rangkaian 3 buah trafo 1 fase. Namun pada saat ini untuk trafo 3 fase sudah menggunakan 1 buah core, 1 buah inti untuk ketiga fasenya. Transformator 3 fase digunakan untuk mendistribusikan daya dengan jumlah yang besar. Hubungan sistem transformator 3 fase. Yang pertama ada gambar rangkaian terhubung bintang. Yang kedua yaitu ada rangkaian yang terhubung delta. Ini adalah sistem distribusi 3 fase. Sistem distribusi 3 fase 4 kawat yang atas dengan tegangan 120 250 volt, sedangkan yang bawah itu sistem distribusi 3 fase 4 kawat tegangan 120 208 volt. Ya, berikutnya adalah gambar sistem distribusi 3 fase 3 kawat. Yang gambar kiri itu 240 volt, yang bawah 416 volt. Yang bawah sistem distribusi 3 fase 4 kawat 220 380 volt. Gaduh induk substation atau substation. Gaduh induk adalah suatu instalasi listrik yang terdiri dari beberapa peralatan listrik yang digunakan untuk mentransformasi tegangan listrik. Jenis-jenis gaduh induk menurut tegangan. Gaduh induk transmisi. Yang pertama yaitu gaduh induk transmisi, gaduh induk yang mendapat daya dari saluran transmisi untuk kemudian menyalurkannya ke daerah beban, industri, kota, dan sebagainya. Gaduh induk transmisi yang ada di PLN adalah tegangan tinggi 150 kV dan tegangan tinggi 30 kV. Gaduh induk distribusi yang menerima tenaga dari gaduh induk transmisi dengan menurunkan tegangannya melalui transformator tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV, 12 kV, atau 6 kV untuk kemudian tegangan tersebut diturunkan kembali menjadi tegangan rendah 127 dan 227 volt atau 220 volt menjadi 380 volt sesuai dengan kebutuhan. Menurut penempatan peralatan yaitu ada 3, yaitu gaduh induk pasang luar, gaduh induk yang sebagian besar komponennya ditempatkan di luar gedung kecuali komponen kontrol, sistem proteksi, dan sistem kendali serta komponen bantu lainnya ada di dalam gedung. Yang kedua, gaduh induk pasang dalam. Gaduh induk yang hampir sama komponennya yaitu switchgear, busbar, isolator, komponen kontrol, komponen kendali, kubikel, dan lain-lain dipasang di dalam gedung kecuali transformator daya pada umumnya dipasang di luar gedung. Yang berikutnya, gaduh induk kombinasi. Gaduh induk yang komponen switchgear-nya ditempatkan di dalam gedung dan sebagian komponen switchgear ditempatkan di luar gedung, misalnya gantry atau tie line, dan saluran udara tegangan tinggi SUTT sebelum masuk ke dalam switchgear. Ini adalah gambar bagian-bagian gaduh induk. Yang pertama, saluran transmisi, saluran udara tegangan tinggi. Ya, SUTT itu biasanya bertegangan 120 kV sampai 275 kV. Ya, di sini saya juga menambahkan sedikit dari materi yang dosen berikan, yaitu Bu Fadila. Selain tadi saluran udara tegangan tinggi, juga ada saluran udara tegangan ekstra tinggi yang bisa melakukan tegangan menjadi 500 kV. Dan ada lagi SUTM dari 6 kV menjadi sampai 20 kV. SUTR mengalirkan 220 volt sampai 380 volt.
Ya, ini adalah rel daya atau busbar. Transformator ada yang berikutnya, ada transformator daya transformer, bisa dilihat ya gambarnya. Ada pemutus tenaga atau circuit breaker, ada lightning arrestor atau LA, ada current transformator atau trafo arus, ada panel kontrol. Nah, ini adalah kubikel 20 kV yang bermerek HV Cell 20 kV. Ini adalah kotak yang biasanya berisi pengaman dan sistem kontrol pada gardu induk. Distribusi di dalam pabrik. Daya dan energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dibawa oleh elektron yang bergerak. Kalau ada arus dalam rangkaian, akan ada konversi energi menjadi listrik. Daya listrik adalah ukuran pada saat energi listrik dikonversi. Ini adalah daya listrik. Satuan daya adalah watt. Pada rangkaian DC, daya sama dengan V kali I, V kuadrat per R, I kuadrat kali R. I itu arus, V itu tegangan, R itu hambatan listrik dalam ohm. Pada rangkaian AC satu fase, P sama dengan V kali I kali PF. PF itu adalah faktor daya. Pada rangkaian AC 3 fase, yaitu P sama dengan P lin kali arus lin kali 1,73 kali faktor daya. Energi listrik merupakan satuan yang digunakan untuk energi listrik adalah kWh. Untuk menghitung energi listrik, kWh sama dengan kilowatt kali hours, kW kali H. Jadi saya menambahkan sedikit, yaitu sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar bulk power source sampai ke konsumen. Ya, bulk power source sampai ke konsumen. Jadi fungsi distribusi tenaga listrik adalah yang pertama, pembagi atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat. Yang kedua, merupakan subsistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Jadi ada sistem distribusi daya juga ada ruang lingkupnya, yaitu SUTM terdiri dari tiang yang peralatan pelengkapannya konduktor dan peralatan pelengkapannya serta peralatan pengaman dan pemutus. SKTM saluran kabel tegangan menengah, saluran kabel tanah, indoor dan outdoor, terminal dan lain-lain. Gardu trafo terdiri dari trafo tiang, pondasi tiang, rangka tempat trafo, panel-panel, pipa-pipa pelindung, arrestor, kabel-kabel, peralatan grounding dan lain-lain. SUTR, saluran udara tegangan rendah, dan saluran kabel tegangan rendah terdiri dari sama dengan perlengkapan material pada SUTM dan SKTM. Dimensi sebagai pembedanya, dimensinya ya yang pembedanya. Klasifikasi menurut nilai tegangan. Ada saluran distribusi primer terletak pada sisi primer trafo distribusi, yaitu antara titik sekunder pada substansian gardu induk dengan titik primer trafo distribusi. Saluran ini bertegangan menengah 20 kV. Yang B, saluran distribusi sekunder terletak pada sisi sekunder trafo distribusi antara titik sekunder dengan titik cabang menuju beban. Ya, itulah sedikit materi yang saya berikan tentang jaringan tegangan menengah, khususnya sistem distribusi daya pada transformator dan distribusi daya tadi. Oke, tadi penjelasannya ya sedikit, cukup sedikit, dan jika ada kesalahan kata atau dalam penyampaian saya mohon maaf, karena saya juga belajar. Nah, jika kalian suka video ini silahkan like. Jika kalian ingin melihat atau
belajar lagi tentang kelistrikan, silahkan komen di bawah ya nanti ya. Dan jika kalian ingin mengedukasi teman kalian atau keluarga kalian, silahkan share video ini sebanyak mungkin, dan jangan lupa subscribe video channel saya dan nyalakan loncengnya. Saya Widajaya Guntara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.